Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. 9 hari ke depan bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Tentu kita semua wajib bersyukur atas kemerdekaan itu. Karena negeri kita ini pernah dijajah 350 tahun lebih. Nenek moyang kita mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, mengalami tekanan. Di antara mereka ada yang dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan dari bangsa kita, terutama umat Islam, alhamdulillah kita hidup merdeka sampai sekarang. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan bangsa yang dijajah seperti saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga inilah kewajiban kita mensyukuri nikmat itu. Sebab nikmat merdeka akan mengantarkan kita kepada keamanan di dalam menjalankan ibadah. Nikmat kemerdekaan akan menjadikan kita aman di dalam melakukan proses dakwah, proses pembelajaran, pendidikan. Namun di balik kemerdekaan itu ada satu makna yang jangan sampai kita lalai. Benar bahwa kita sekarang ini merdeka dari sisi fisik. Tetapi di sana ada musuh, ada penjajah yang selalu mengintai kita. Selalu berusaha untuk memperbudak, menjajah kita. Yang walaupun kita sudah merdeka dari sisi lahiriah, dari sisi fisik, tapi belum tentu kita terbebas dari kemerdekaan menghadapi penjajah ini. Penjajah yang bernama syaitan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal tersebut di dalam firman-Nya dalam surah Yasin ayat 60. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah kami telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, agar jangan kamu menyembah syaitan.
Jangan kamu mau diperbudak oleh syaitan. Jangan kamu mau dijajah oleh syaitan. Syaitan ini dalam Al-Quran ada syaitan yang nampak. Dan yang sangat sulit adalah syaitan yang tidak nampak. Yang setiap diri kita ini ada syaitannya. Allah menutup ayat itu, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Belanda pernah menjadi syaitan nyata selama 350 tahun di negeri kita. Jepang, termasuk Inggris. Tapi di balik itu ada syaitan yang menggerakkan mereka. Dan ada syaitan yang selalu mengintai kita untuk dijajah. Dan ini sumpah dari sang panglima syaitan yang bernama Iblis. Yang sejak dia diciptakan tidak akan mengalami kematian kecuali sampai kiamat. Dan iblis inilah terus bekerja melakukan kaderisasi, mengkader manusia, mengkader juga anak cucunya jin untuk melakukan penjajahan kepada kita. Qala fabima aghwaytani, berkatalah iblis, disebabkan engkau ya Allah telah menghukum kami sesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka sungguh kami akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itulah sebabnya banyak umat manusia yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Walaupun mereka selalu berdoa, membaca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Bahkan Allah menjelaskan jalan itu bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat Nasrani. Tapi alangkah banyak umat manusia yang tersesat. Ini adalah bukti nyata kerja-kerja syaitan di dalam menjajah umat manusia. Kemudian iblis bersumpah lagi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Lalu kami akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Artinya setan akan menempuh berbagai cara, berbagai metode, berbagai strategi agar kita disesatkan. Sehingga iblis itu mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Diberikan nikmat yang begitu berlimpah, diberikan nikmat yang gratis, tetapi mereka tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak manfaatkan untuk berbuat baik. Mereka tidak manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Qatadah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang paling sering disebut namanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, memberikan tafsiran yang dimaksud setan itu akan mendatangi kamu dari arah depan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat.
Syaitan akan meragu-ragukan kita tentang adanya hari berbangkit. Kita mati, dibangkitkan kembali. Syaitan mengatakan tidak ada itu. Kalau kamu sudah mati, selesai. Syaitan akan meragu-ragukan kita dengan surga. Syaitan akan meragu-ragukan kita dengan neraka. Sehingga muncullah kadang-kadang pernyataan syaitan yang nampak. Kenapa tema-tema pengajiannya itu selalu saja surga dengan neraka? Padahal kunci kekuatan iman para sahabat yang merupakan manusia-manusia terbaik karena keimanan mereka terhadap surga dan neraka demikian kuat. Ada orang yang mengatakan kenapa tema-temanya selalu surga dan neraka? Itu bahagian daripada strategi setan di dalam menyesatkan kita. Kemudian dari arah belakang maknanya kata Qatadah dari sisi dunianya. Dijadikan mereka cinta kepada dunia, takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dijadikan mereka selalu memprioritaskan dunianya. Ketika berhadapan dengan amal-amal kebaikan, selalu dunia masuk di situ. Awas. Kalau kau nyumbang masjid, anakmu tidak bisa dibelikan tas, anakmu tidak bisa dibelikan sepatu baru. Padahal Masya Allah, sumbangan kita untuk merenovasi masjid, sehingga daya tampungnya lebih besar, pengkondisiannya supaya kita khusyuk, itu menjadi amal jariah. Tapi datanglah setan memasukkan dunia di situ. Dari arah kanan, ini tidak bisa dari arah belakang, dari arah kanan lagi. Dari arah kanan diganggu niat-niat kebaikan kita. Sehingga ada orang yang sudah berniat kebaikan gagal. Memanfaatkan injury time-nya di saat kita mau melakukan kebaikan, digagalkan. Syukurlah kalau kita selalu berniat melakukan kebaikan. Tapi tidak semua orang berniat. Dan kalau berniat, di sana masih ada setan lagi untuk menggagalkan niat itu. Dan dari arah kiri, itu maknanya adalah setan akan selalu menggoda kita, menghiasi kejahatan, menghiasi dosa. Sehingga dosa itu kelihatan indah. Sehingga dosa itu kita rasakan nikmat. Zina misalnya, apa bedanya dengan istri kita? Yang didapatkan lewat zina itu sama juga dengan istri kita. Tapi terasa nafsunya lebih besar jika orang lain. Jika wanita lain terasa nafsunya lebih besar, lebih enak, lebih nikmat dibandingkan dengan istrinya sendiri. Inilah metode syaitan. Inilah strategi yang dijalankan oleh syaitan. Artinya syaitan itu tidak akan kehabisan akal. Dia akan menempuh berbagai cara. Menempuh berbagai strategi. Mulai digagalkan kita tidak sholat. Kalau pergi pun sholat, ya kita jadi masbuk. Kadang-kadang kita ini sudah dengar azan, sudah mampu. Tapi syaitan mengatakan, masih lama baru dikomat itu. Masjid Muhajirin itu lama komatnya. Akhirnya apa? Kita masbuk, sisa 1 rakaat kita dapat. Kalaupun kita berada di depan, datanglah syaitan menggoda kita. Menghadirkan semua yang kita lupa. Sehingga yang diingat itu semua yang kita lupa. Kita lupa dompet, diingat dompet pada waktu salat. Kita lupa sisir, diingat sisir pada waktu salat. Kita lupa kunci, diingat kunci pada waktu salat. Kita juga kadang-kadang sudah terlena, wah ini manfaatnya salat ini. Semua yang dilupa diingat. Padahal ini namanya talbisul iblis. Ini adalah tipu daya setan. Seolah-olah kita merasakan manfaatnya ibadah, tetapi ternyata kita sudah berada di dalam perangkap setan. Masyarul muslimin,
sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat penjajahan. Dan karena itu di momentum hari kemerdekaan ini, mari kita semua mengingat, mari kita semua waspada bahwa ternyata masih ada penjajahan yang hakiki. Penjajahan yang selalu mengintai kita. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan 6 langkah syaitan di dalam menyesatkan umat manusia. Secara cepat. Yang pertama adalah mengkafirkan, membuat kita berbuat syirik. Masih alangkah seringnya kita mendapati saudara-saudara kita ini tidak fokus beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah kolam, menyembah ikan, karena dianggap memiliki kesaktian. Ini kerja setan. Ini yang paling pertama, langkah pertama. Yang kedua adalah mengajak kita untuk merubah-rubah agama, terutama masalah ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah mahdhah. Padahal ini adalah hak prerogatif Rasulullah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ada kreativitas dalam masalah ibadah-ibadah mahdhah. Kreativitas silahkan dalam masalah keduniaan. Ini sangat dianjurkan. Bahkan berpahala, bisa bernilai amal jariah. Tapi wilayah ibadah khas, ibadah mahdhah, di situ tidak boleh ada kreativitas. Dan ini juga godaan yang kedua dari setan. Yang ketiga adalah menggoda untuk melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa dosa besar, dosa kecil lagi. Tidak bisa dosa kecil lagi, kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah, boleh. Tetapi kita menikmati yang mubah itu berlebih-lebihan. Tidur berlebih-lebihan, tidak bangun salat subuh. Nonton berlebih-lebihan, gagal salat subuh. Makan berlebih-lebihan, tidak bisa ke masjid. Kita digoda dengan perkara-perkara yang mubah. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa lagi, setan akan melakukan apa? Mengalihkan kita dari amalan yang afdol kepada amalan yang tidak afdol. Bagaimana caranya? Dijauhkan kita dari majelis ilmu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang afdol, mana yang tidak afdol. Atau kita sudah tahu ini yang lebih afdol, tapi akhirnya kita digoda oleh setan, dijauhkan kita dari yang afdol, kita ambil yang tidak afdol. Semoga momentum kemerdekaan ini menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang merdeka dalam makna yang hakiki. Merdeka dari penjajahan fisik dan merdeka juga dari penjajahan rohani, penjajahan agama yang selalu dilakukan oleh syaitan laknatullah alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Hamdan yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat bighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في غزة وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu wastaqimu sawu sufufakum Sob diluruskan dan dirapatkan Allahu Akbar Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيأتي لله السماء واحد وعلى لله أشهد أن لا كما سميت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله.